malam guys. Ini kaum begadang ini parah banget. Pasti karena besok libur kan, kalian pasti karena kalian besok libur jadi belum tidur. Berapa menit? Enggak kok, kali ini kita lumayan lama, cuma nggak lama banget karena besok aku kegiatan pagi, aku harus tidur. Tapi kayak aku belum makan malam, jadi kayak aku pengen makan tapi mau ditemenin, jadi kalian harus nemenin aku makan. Makan apa? Tebak aku makan apa. Aku baru selesai show guys, buat yang tidak tahu. Aku baru selesai SNM senam. Oh, apa ini? Terima kasih Kak Rian untuk kastilnya. Bukan kastil, towernya. Lucu banget kok ada pelanginya sih. Kayak ada backgroundnya gitu. Arigatou gozaimasu. Mau dikit lagi boleh gak kuat? Sedikit lagi. Makasih ya untuk tower. Menjadi tower. Thank you. Makasih. Arigatou gozaimasu. Senang deh, kalian pada belum tidur. Makasih ya kalian baik sekali. Love kalian. Aku yang gak ada teman makan guys, karena Viana lagi ke rumah temennya. Tadi teman-temannya datang ke rumah, terus kayak dia lagi nganterin balik lah. Terus sekarang di rumah cuma yang masih bangun tuh cuma aku, Mbak Iis, dan ada suaminya Mbak Iis. Cuma kayak Mbak Iis udah mau pulang bersama suaminya, jadi aku kayak sendirian, aku butuh teman. Terus tadi kan liat ke tweet aku habis nge-tweet kalau misalnya aku pengen minum es teh manis. Karena ini tahu nggak kenapa, ini tuh disebabkan oleh karena tadi kan lagi show SNM kan. Terus tiba-tiba pas udah mau encore belakang-belakang gitu, aku ngeliat Ci Jessie lagi minum es teh manis. Kayak aku mau juga. Kayak show itu kan kayak mengeluarkan banyak keringat dan haus gitu kan. Jadi aku ngeliat Ci Jessie minum es teh manis tuh aku kayak aku harus minum. Apa ini? Kenapa aku ada kayak ada cahaya dari sini? Itu apa ya? Gift-nya lagi ini ya, lucu-lucu ya. Gitu. Makasih ya. Gitu ceritanya. Jadi aku kayak FOMO, aku juga mau minum es teh manis. Jadi aku tuh tadi berpikiran, kalau misalnya abis show itu kan jam 9:30 malam, terus ada briefing dan lalali gitu kan, nggak mungkin aku bisa jajan dulu nih di FX, pasti udah tutup semuanya. Terus aku berpikir lagi, gimana cara aku bisa mendapatkan es teh manis. Terus setelah aku ingat-ingat, ternyata kemarin aku beli kayak teh manis kemasan gitu di kampus, tapi aku belum sempet minum, makanya aku taruh di kulkas rumah kan. Jadi udah aku pindahin ke gelas supaya nggak ada merek-merek yang terlihat ya di showroom. Kita harus antisipasi hal itu terjadi. Es teh manis guys, selamat minum ya. ASMR dulu gak sih? Iya ada jemuran. Hadiahnya jemuran, makasih ya untuk jemurannya. Sebenarnya aku belum sembuh pileknya sih, cuma kayak gak apa-apa. Terus adalah next aku akan makan ya. Makan apa ayo? Apalagi jam segini kok bukan mie. Makan mie setelah show itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Karena besok aku nggak show, jadi aku bisa makan mie. Hahaha. Kalau besok show aku nggak akan makan mie. Mie. Tadi dimasakin sama Mbak Iis. Kak Freya, aku nggak bisa komen di showroom kamu. Dia nonton. Nurdana, kamu ngapain kamu?
Sumpah ya, Kak Freya tuh tadi lagi berantem sama aku di chat gara-gara dia kayak kamu nih kayak dia kan mau minjem barang sama aku kan, terus aku kayak tapi dia nggak spesifik mau minjemnya tuh apa, jadi aku ngomong kayak aku awal tuh ngomong kan kayak iya kamu boleh pinjam barang aku tapi kayak kasih tahu dengan spesifik kamu mau yang mana barangnya gitu kan, tapi dia tuh ngomong seakan-akan aku tuh nggak mau minjemin dia. Bener-bener nih Nurdana nih kayak kita di chat kayak aku pukul ya pakai emoji pukul. Dia ngapain showroom, dia join showroom mana nih orangnya. Kak Freya kataku jam segini anaknya tau nggak apa Kak Freya? Nih makan mie, kita collab pas showroom mau nggak? Makan mie dulu ya guys, mie kuah after show dengan es teh manis dengan kalian nemenin aku. Ini adalah berkat yang harus disyukuri. Makasih ya sudah menemani aku. Tunggu aku berdoa sebentar ya. Selamat makan, itu mas. Ada telurnya guys. Tadi dimasukin sama guys. Kayak Fiona udah pulang deh, cuma kayak nggak tahu kemana dia. Oke, sebenarnya agak sepi sih kayak gak ada lagu. Biasa kan showroom Fiona tuh ada lagu. Oke, selamat makan. Aduh, sebenarnya ini kayak posisinya agak nggak enak ya. Iya, aku akan geseran. Selamat makan guys. Kalian yang belum makan silakan dulu makan ya. Lagi showroom. Dia balik tuh si Fiona. Selamat makan guys. Kalian yang belum makan malam boleh diambil makan malamnya, atau yang mau masak mie juga sama kayak aku boleh. Kita makan bareng ya. Nih, kayaknya aku harus mundurin ini deh, guys. Bentar ya, guys. Kalian akan terguncang-guncang sedikit, cuma aku harus mundurin ini. Jadi sebenarnya HP aku tuh aku taruh di tatakan gitu loh, yang kayak lumayan amankah? Repot ya bun, maaf ya. Oke, kalau gini kan kayak lebih kayak oke kan angle-nya. Kayak apa ini? YouTuber mukbang. Siap YouTuber. Selamat makan guys. Yakin kan kalau masak mie? Kalau kata aku sih mumpung besok libur bikin aja sih. Gak usah pikir 2 kali sih, langsung bikin sekarang. Selamat makan. Izin pamit mau bobo. Hah? Guys, lihat guys, ada yang mau bobo duluan. Nggak boleh, baru mulai showroomnya. Maaf ya, ini di kesampingin dulu nanti karena mie kayak botak gitu ya, tapi kayak udah. Terima kasih. Bye, makasih ya guys. Guys udah mau pulang guys. Kamu lihat ada yang beda nggak dari aku? Aku habis potong poni, agak nggak penting, cuma kayak info aja. Enak bro, enak sekali. Memang ya, makan malam tuh kayak entah kenapa makan di atas jam 10 malam tuh kayak lebih gimana gitu. Nggak dikunyah makannya. Iya ya, emang iya, coba sekali lagi. Nggak nyadar loh saya, emang kata nggak dikunyah ya. Coba ya.
Lah iya, kok nggak dikunyah ya? Baru nyadar aku tadi kayak sepanjang itu tuh langsung kayak masuk telan gitu loh. Kayaknya aku sekarang harus belajar mengunyah mie. Tapi kalau mie goreng tuh kunyah loh, tapi kenapa ini enggak ya? Aku baru nyadar, makasih udah nyadarin aku ya. Siapa tadi kakaknya yang ngasih tahu aku? Makasih ya Emma, sekarang aku akan belajar untuk mengunyah mie kuah. Pantesan aku kalau makan mie kuah cepat habis karena nggak aku kunyah ternyata. Bye, hati-hati. Ternyata mie rasa apa? Rasa apa aja deh. Apa nih? Masih di teater? Enggak, udah di rumah. Aku baru nyampe. Tadi aku bareng sama Ci Jesi bareng sama aku pulang. Terus aku baru nyampe, terus minta tolong Mbak Is buat bikinin mie. Terus itu udah deh aku mulai showroom. Bener-bener belum bersih-bersih juga, masih teater. Masih muka teater. Muka teater. Iya, masih muka teater guys, belum dibersihkan makeupnya. Kayak hening banget gak sih? Cuma kalau misalnya nyetel lagu nanti orang-orang rumah bangun, gimana dong? Menurut kalian gimana? Kalian kalau malam-malam suka kan pasti masak mie. Kalian biasanya masak mie goreng atau mie kuah? Maaf ya nge-lag, aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba nge-lag. Udah aman? Oke. Cerita dong, cerita apa ya? Udah habis mie-nya? Belum dong, sedikit lagi sih. Tapi aku gak mau cepet-cepet habis. Berapa bungkus? 1. Aku tuh kalau makan mie kuah es teh manis dulu guys. Aku kalau makan mie kuah cuma 1, kalau goreng baru bisa 2. Dikit amat ya, gimana ya, tidak bisa loh makan banyak-banyak. Soalnya kalau misalnya mie kuah tuh kan ada kuahnya guys, jadi kenyang. Kalau misalnya mie goreng tuh kan gak ada kuahnya.
Soal arisan, arisan sebenarnya udah dikasih tahu ke Cishani, kayak beberapa dari kalian juga udah mentionin, aku lihat, makasih banyak ya udah membantu. Tapi kayak tidak disetujui. Jadi baru dibahas di teater, di backstage. Aku sama Kak Freya ngomong, tapi kayak tidak ada tanda-tanda lampu hijau, jadi kayak udahlah. Ente guys, ente. Kalian ngapain aja hari ini? Setahu aku dong, liburan ngapain hari ini? Nonton SNM aja. Masa sih? Jadi siang ngapain? SNM kan malam. Aku nggak libur. Semangat ya. Semangat ya, nggak libur. Gak apa, nanti akan diberikan liburan yang lain ya. Turu. Oh, makanya kalian turu. Jadi sekarang bisa nonton showroom aku ya, begadang. Begadang ya, kalian begadang semua. Aku mau ceritain strawberry, aku mau nggak? Mau aku ceritain nggak kejadian tragedi strawberry? Ada Monas. Udah ada Kak Steven. Selamat malam Kak Steven, konbanwa. Terima kasih untuk Monasnya. Thank you for the Monas. Thank you for the Monas Kak Steven. Semoga malam ini Kak Steven tidurnya berkualitas. Semoga tidur berkualitas, amin. Iya, jadi tidak mau cerita apa? Strawberry ya? Jadi gini cerita di balik tragedi strawberry kemarin. Jadi kemarin aku nge-tweet, buat kalian yang gak tahu, story time. Kemarin aku tuh nge-tweet, aku beli strawberry 275.000 kan harganya. Jadi gini, jangan judge aku dulu ya. Kalian tuh ngomong kayak, lain kali lihat harganya dulu Cepio. I know. Aku sudah belajar dari tragedi sunscreen 400.000 itu ya. Aku udah belajar. Tapi ini adalah case-nya berbeda gitu. Jadi gini ceritanya. Kemarin tuh kan aku kegiatan. Terus aku nunggu macet tuh. Karena aku selesainya tuh sekitar kayak jam 5:30, jam 6 sore. Dan kalau misalnya aku pulang langsung tuh bakal macet. Jadi aku di kantor dulu sama Ci Jessi. Aku nonton TikTok. Ini dia awal permasalahannya tuh ini. Aku nonton TikTok kan, scroll menghabiskan waktu. Terus tiba-tiba lewat di FYP aku, aduh udah nyamuk. Lewat di FYP aku itu ada orang jualan strawberry pakai coklat. Tau gak sih kalau misalnya strawberry dicelupin ke coklat meleleh itu tuh enak banget, yang kayak wow, oishi gitu kan, pengen. Terus aku pikir kayak kalau misalnya aku pulang sekarang kayaknya toko buah nih masih buka. Ya udah, aku bilang Cie sih, ayo kita pulang. Akhirnya kita pulang tuh walaupun kayak agak macet gitu kan. Terus aku kebetulan di arah jalan mau ke rumah Ci Jessi itu ada toko buah. Ya udah deh, Ci Jessi turun, aku mampir ke toko buah. Terus aku montar-mantir toko buah kan. Nah, strawberry yang gak ada nih. Aku udah mau tantrum kan, cuma kayak nggak apa-apa, kita sabar ya. Aku nanya ke mbaknya, Mbak, strawberry ada nggak ya? Terus kata mbaknya, oh strawberry lagi nggak ada kak, stoknya kosong. Terus aku langsung kayak tahan, jangan nangis gitu kan. Akhirnya karena di sana tuh dia nggak cuma jual buah, kayak ada jual bahan-bahan makanan lain gitu. Akhirnya aku beli tuh selai coklatnya aja daripada kayak keluar tapi nggak bawa apa-apa gitu kan. Akhirnya aku beli. Terus masih ada satu toko buah lain, harapanku satu-satunya.
Dan aku tuh udah kayak ngotot pengen banget makan strawberry, pokoknya kayak ngotot strawberry gitu mbak. Terus aku jadinya mau nggak mau harus ada gitu kan. Terus aku nyetir lagi tuh, datang ke toko buah yang kedua, masuk deh, nyari kan di etalase gitu, lihat ada jeruk, ada apel, ada anggur, ada blueberry, tapi kok strawberry gak ada nih. Padahal aku udah sampai lihat di ini ya, tahu dia biasa kan kalau saya kayak toko buah itu kan ada nomor kontaknya gitu kan, dan itu tuh ada strawberry di fotonya dia tuh ada. Jadi aku udah kayak gak ada alasannya ini harus ada strawberry gitu, pokoknya yang ngotot strawberry lah. Terus aku tapi udah lihat kok di etalasenya, di rak-raknya ini gak ada strawberry nih di kulkasnya. Terus aku nanya sama mas-masnya dengan harapan penuh gitu kan, mas, strawberry ada? Nge-lag. Wait ya guys, wait ya. Sebentar, aku akan lanjutkan lagi. Sebentar ya guys. Sorry guys, nge-lag. Tes, apakah sudah kembali? Aduh, aku keselak nih. Oke, udah aman ya? Aku lanjutin ya ceritanya. Jadi, iya, aku nanya tuh ke masnya dengan harapan penuh, mas, strawberry ada nggak ya? Soalnya tadi saya lihat di kontaknya tuh ada foto strawberry gitu kan. Terus dia ngomong gini, oh strawberry ya kak. Terus dia agak berpikir karena aku kayak ada doang. Terus tiba-tiba masih ngomong, oh strawberry ada kak, cuma masih di belakang. Dia ngomong kayak gitu kan, belum dipindahin ke rak karena baru datang. Terus aku bilang, oh yaudah mas, mau dong gitu kan. Terus masih ngomong, oh iya kak ada, tapi ini stroberinya impor gitu kan. Terus aku mikir, oh impor paling ya stroberi Jepang gitu paling mahal berapa sih, paling 120.000, masih kayak ya udahlah gitu kan. Ya udah aku dengan pede ngomong, iya mas gak apa-apa. Bahkan aku sampai ngikutin masnya tuh mau ke arah belakang yang tempat staff gitu loh, yang kayak udah ngotot banget mau gitu kan. Terus tiba-tiba mas temennya nih satu lagi, dia keluar bawa tumpukan stroberi kayak gini. Terus aku dalam hatiku kayak, oh strawberry, akhirnya aku melihat strawberry gitu kan. Terus masnya ngasih ke aku satu kotak. Jadi ini masnya ada dua nih, mas ini yang bawa kotak banyak, mas ini yang aku tanyain tadi. Jadi dia datang berdua, terus dia yang ini tuh ngambil dari temennya, kayak ngasih ke aku yang ada di sini gitu kan. Ini kak strawberry-nya. Terus aku dalam hatiku, gede banget nih strawberry, buset gitu kan. Terus aku bilang, oh ya makasih ya mas, ini harganya berapa ya? Aku penasaran kan, kayak berapa ya? Di kepalaku tuh paling 120.000, 100 ya berapa? Bahkan di otakku tuh kayak gak nyampe 150.000 gitu. Terus tiba-tiba, bentar ya kak saya cek. Udah tuh aku nunggu dengan perasaan yang kayak, ada strawberry, makan strawberry pakai selai malam ini. Terus tiba-tiba, kak ini harganya 275.000. So aku yang kayak, aku sampai ngomong kayak gini, hah berapa mas? Aku sampai ngomong kayak gitu lagi karena aku pikir aku salah denger kan. Aku pikir kayak 100 berapa aku pikir. Terus kayak dia ngomong 275.000 kak. Terus aku yang kayak, ini kotak strawberry udah aku pegang-pegang nih dari tadi nih. Aku udah ngintilin masnya kemanapun masnya pergi gitu. Kalau misalnya aku nggak jadi beli kan malu ya. Kayak udah ngotot banget soalnya, kayak harus ada gitu kan. Jadi aku pusing. Aku bingung ini kalau misalnya gak jadi malu banget sumpah, karena kayak aku tuh udah kayak ngotot kayak tadi saya udah lihat nih di kontaknya ada nih strawberry. Terus kayak udah pengen ngikutin masnya ke tempat staff. Terus akhirnya balik megang-megang tuh satu box strawberry sambil nanya harganya berapa, ngikutin masnya ke kasir. Dan kalau misalnya gak jadi beli tuh kan malu banget ya, kayak sebagai manusia tuh kayak malu gitu. Mana kemarin kan kayak aku tuh lagi rapi pakai bajunya, bukan yang kayak lagi nggak niat gitu kan. Aku habis kegiatan jadi kayak rambutnya dicatok curly, terus gak ada podinya, terus kayak dewasa, kayak orang dewasa menginginkan strawberry gitu kan. Kalau gak jadi kan malu ya, kayak ini cewek rapi-rapi tapi dikasih tahu harga segitu nggak mau beli gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dibeli. Kalau nggak gengsi kalau nggak jadi beli, jadi kayak ya udahlah. Jadi gitu guys ceritanya, bukan karena aku nggak lihat harganya dulu. Kalian jangan berpikir yang seperti itu ya.
Ini karena gengsi. Namanya juga namanya gitu kan. Aduh. Seperti itulah sekian cerita perstroberian saya gitu. Aku rasanya kayak habis makan tuh strawberry kayak buset sehat banget nih gue. Ke strawberry 275.000 ini harusnya pilek aku udah sembuh nih. Aduh. Gitu deh ceritanya. Sekian, terima kasih. Strawberry udah habis guys. Itu tapi beneran gede banget asli, kayak aku nggak pernah lihat strawberry segede itu. Nanti aku ceritain lagi ya respon keluargaku ya. Ini ada yang ngasih aku teddy bear tapi namanya nggak muncul guys. Siapa ya? Ada yang bisa kasih tau aku nggak? Siapa nih? Ada yang kasih aku teddy bear cuma namanya nggak muncul karena tadi nge-like. Siapa ya kakaknya? Kakak, tunjukkanlah dirimu. Kak siapa? Karian kak? Thank you Karian untuk bear. Ini adalah pose bear. Thank you untuk bearnya Karian. Sama ada Monas satu lagi dari siapa ya guys? Satu lagi Monas dari siapa ya guys? Maaf banget ya aku nggak ada beneran, swear, jujur. Monas Kak Steven. Oh thank you Kak Steven untuk Monasnya. Thank you Kak Steven dan Karian. Semoga kalian tidurnya berkualitas. Thank you so much. Love dua untuk kalian. Love. Iya gitu guys cerita strawberry-nya. Terus respon keluargaku adalah, aku ceritain kan seperti yang tadi aku ceritain ke kalian, ke mami aku. Terus dia kayak, iya dia ketawa itu pelajaran ya, cuma nggak diomelin sih, cuma diketawain. Cuma diketawain aja. Ternyata mamiku juga pernah mengalami hal yang sama kayak aku. Ini kayak emang gak mau dibayar gitu. Tapi mamiku lebih parah sih. Mamiku kayak lebih parah gitu soalnya. Tapi kayak mungkin dia melihat kayak itu seperti dirinya waktu itu, jadi kayak dia cuma ketawa-ketawa, hahaha ya jadi pelajaran ya buat kita, kata mami. Kata mami gitu. Terus kan aku suruh mami aku makan, terus katanya enak. Terus aku suruh papaku kira itu strawberry bohongan saking gedenya. Saya benar-benar gede banget, lebih gede daripada tangan aku. Buat yang subscribe PM aku kan juga pasti tahu kan fotonya, aku udah kasih kirim fotonya, perbandingan sama tangan aku tuh gede banget. Papaku sampai kayak nggak percaya gitu loh. Maksudnya kan aku kan kasih, "Pak, coba ini Pak strawberry." Terus papaku kayak langsung, "Gede banget," sambil alisnya tuh mengkerut gini, "Gede banget." Terus, "Ini beneran nih," katanya. Ya iya beneran. Terus dia kayak ragu gitu loh makannya. Misalnya ini strawberry nih, dia kayak ngeliatin terus gitu, kayak mau masukin mulut cuma nggak jadi gitu. Dia kira aku prank deh kayaknya. Tapi aku bilang tuh emang segede itu, aku nggak pernah lihat strawberry segede itu. Terus papa bilang kayak, "Ini beneran bisa dimakan," katanya. Terus aku kayak, "Iya bisa beneran kok, orang mami juga makan tadi." Terus akhirnya dicelupin tuh ke selai coklat kan dikit, terus dia makan. Terus dia kayak, oh dia baru tahu, oh bener ini strawberry asli gitu. Tapi dia gede banget, jadi dia kayak masih, "Ini kok gede banget ya." Jadi kayak selama dia makan tuh dia sambil kayak komentarin kayak, "Ini kok gede banget ya, ini kok gede banget ya." Terus dia pas lagi makan dia sampai searching di internet itu loh strawberry jumbo, karena dia saking gak percayanya ada strawberry segede itu. Dia benar-benar literally browsing di internet kayak strawberry jumbo, terus dia kayak baca-baca artikel gitu, terus kayak ya udah aku tinggalin. Jadi kayak papa habisin strawberry-nya, aku turun tadi, apa kayak naik ke atas ke kamar papa gitu. Gitu deh ceritanya. Cerita papaku yang gak percaya ada strawberry segede itu bisa dimakan, sampai ngomong kayak gini, "Ini strawberry-nya disuntik gak ya, kok gede banget?" Emangnya ayam disuntik jadi gede? Fast food kah ini? Kocak. Tapi nggak apa-apa, new experience every day ya guys. Trust issue.
gitu. Itu tuh 275.000 isi 8. Tapi emang enak sih, maksudnya emang kayak buah banget rasanya, kayak berair gitu, gak asam manis, enak. Iyalah aku udah 275.000 asem mah aku balikin sih. Ya nggak sih, kayak logikanya, kayak kita udah bayar mahal harus dapet yang enak. Telur, aku lagi makan kuning telur. Thank you Monasnya Kak Steven lagi kayak ini. Thank you Kak Monas, Kak thank you Kak Steven untuk Monasnya. Ada apa Kak Steven dengan Monas ya, kayak maaf ya, bukan Kak Monas, salah ngomong. Ya maklum lah, ini live stream hampir jam 1 malam ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang keliru. Makasih ya Kak Steven untuk Monasnya. Ada apa kakak dengan Monas? Kenapa kayak kakak kayak suki banget sama Monas? Kayak apa yang terjadi antara kakak dan Monas? Mungkin boleh diceritakan untuk warga-warga showroom di sini. Tapi makasih ya. Besok kuliah aja enggak? Kalau kuliah saya nggak showroom ya. Tapi aku besok pagi sih, aku harus jalan dari rumah tuh sekitar jam 7 pagi. Tapi nggak apa-apa, aku juga nggak bakal lama showroomnya. Maksudnya nggak yang sampai kayak 2 jam gitu, nggak sih kayaknya. Besok aku masih ada kegiatan JKT, sama rencananya mau pergi makan sama Kak Freya. Cuma nggak tahu tuh si Nordananya jadi atau enggak, ntar kita tanya lagi ya. Pagi, tapi nggak apa-apa. Emang besok Sabtu, Jumat. Iya deh Sabtu. Kan udah ganti hari. Iya sabar. Maaf. Iya aku yang salah. Warga showroom nih suka kayak ini ya, menyerang kayak iya deh, kalian mah ramean mainnya, aku mah sendiri. Apa ini? Cerita pagi ya. Cerita hari ini sih sebenarnya kayak ya udah show doang sih. Beli roti nggak penting ya. Tadi aku beli roti, terus aku ngasih roti ke Kak Freya juga. Terus apa ya, ngapain lagi kalian? Minum kopi, potong poni, show teater, makan mie. Udah sih, normal day, just a normal day. Rate apa nih? Rate hari kemarin berapa? Kemarin tuh maksudnya yang show ini ya? Berapa per berapa gitu? Menurut aku sih berapa ya? 7/10. Just a normal day. 7/10 tuh ya lumayan oke loh. Kayak kalau 7/10 berarti kayak mood happy-nya tuh lebih dari 50%. Berarti kayak nggak in the middle, tapi nggak yang kayak moodnya sedih juga nggak, tapi kayak mid in the middle, tapi dia kayak lebih happy gitu loh. Jadi kayak normal aja sih sebenarnya. Cerita horor apa? Lagi nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Waro aku cepio. Apa ini? Hai
Hai Kak Muco. Kamu hari ini udah makan ayam belum? Udah, tadi di teater makannya ayam pakai kayak saus gitu. Enak deh. Kalian suka nasi jeruk gak sih? Aku tuh kayak beberapa kali makanan teater tuh pernah kayak nasi jeruk gitu kan. Dan jujur aku tuh kayak gak suka nasi jeruk gitu. Jadi setiap makanan teater nasi jeruk aku beli makan yang lain di luar. Terus tadi aku berdoa, semoga ya Tuhan hari ini makannya jangan nasi jeruk ya Tuhan. Ternyata makanannya ayam, yeay. Karena kayak nasi jeruk tuh apa ya, mungkin ada yang suka ya, cuma aku tuh ternyata nggak cocok gitu loh makan nasi jeruk. Karena kayak menurut aku jeruk kan buah, jadi kayak ada bau-bau jeruknya tuh di nasi tuh aneh gitu loh. Nasi jeruk ada guys, nasi jeruk yang nasi jeruk itu loh, tahu kan nasi jeruk? Sumpah, masa gak tahu? Nasi jeruk itu ada lah, pokoknya kalian cari di internet. Ada bukan nasi jeruk. Iya, soalnya aku kalau makan nasi jeruk jadi mual. Jadi aku nggak bisa makan nasi jeruk sebelum perform. Say hello Cepio, hello. Habis, mau lagi makan mie. Bapak masih punya es teh manis. Mau yang manis. Aku masih punya coklat. Yeay. Tadi aku jajan banyak banget. Tadi aku beli coklat 2, sama aku beli roti 2. Karena satunya buat cover aja. Jadi aku kayak 1 roti dan 2 coklat. Tapi nggak tahu sih aku bakal makan coklatnya sekarang atau enggak ya. Pikir-pikir dulu deh. Gendut lah nih Cepio jam segini makan banyak. Justru biar mamiku nggak beliin aku susu penggemuk badan. Kan tau gak sih aku tuh dibeliin susu penggemuk badan sama mami. Jujur ini mah gak bohong. Jadi waktu itu tuh aku tiba-tiba disuruh minum susu kan sama mami. Susunya sih susu coklat gitu. Terus mami ngomong kayak, ini kamu minum ini nih supaya nambah berat badan kamu, kekurusan, kata mami kan. Terus aku kayak, apa nih? Pas aku lihat ini ternyata itu kayak susu penggemuk badan gitu loh. Terus aku kayak random banget. Random banget, dan aku gak mau minum dong. I mean kayak, kalau misalnya aku jadi gendut banget terus kayak gak bisa pakai kostum gimana? Aku gak bisa teateran dong nanti. Terus aku kayak gak mau, pokoknya aku tuh kayak ngotot gak mau gitu kan. Tapi mami tuh yang kayak gak apa-apa, dikit aja. Terus mami sambil seduhin gitu loh. Kayak aku tuh ngotot gak mau, tapi mami ngotot ngasih aku gitu. Jadi kayak kita bertempur gitu kan. Tapi karena aku ya udahlah, mami udah beliin, berbakti gitu kan. Yaudah aku minum 5 sendok. Maksudnya bukan 5 sendok susu ya, 5 sendok. Ini udah diseduh 5 sendok. Aku minum pakai sendok 5 sendok. Karena aku takut tiba-tiba aku tipe orang soalnya yang susah banget ngontrol makan. Ngerti gak sih? Kalau misalnya aku tuh lagi banyak makan tuh nggak bisa kontrol, nggak bisa yang kayak udah makan ini stop nih, itu nggak bisa. Jadi aku tuh kayak lebih baik kita mencegah dibanding kayak lebih baik mencegah dibanding menangani permasalahan. Apa sih yang ngerti kan maksudnya? Ya mending kita mencegah hal itu terjadi kan. Jadi udah aku minum 5 sendok doang, sisanya aku kasih Owen. Aku kasih Owen deh. Dia kan masih masa pertumbuhan, dia memang butuh ya banyak nutrisi kan. Jadinya ya udah Owennya aku kasih. Sampai sekarang aku nggak pernah minum lagi. Maaf ya mami, tapi kayak ini untuk kepentingan karir.
Aku nggak bisa perform nanti kalau misalnya nggak muat bajunya. Gitu deh. Terus kemarin aku mau ceritakan ke Viana, nah masa dikasih susu penggemuk badan sama mami. Terus dia ngomong apa tau nggak? Hah? Dia dikasih tahu. Padahal kemarin mami bilang mau diem-diem aja nggak mau kasih tahu you. Jadi berarti rencana awalnya adalah mami tuh beli susu penggemuk badan dan diseduhin ke aku tapi nggak kasih tahu itu apa. Untung aja aku dikasih tahu, atau nggak sekarang pasti udah naik 5 kilo. Makasih Kak Awan, weh. Hai Kak Awan, thank you untuk towernya ya. Tower and Rainbow, thanks. Terima kasih Kak Awan. Semoga Kak Awan tidurnya berkualitas. Terima kasih ya Kak Awan. Semoga harinya besok cerah seperti pelangi yang ada di towernya ya. Amin. Viana. Oh ada Viana. Dari tadi tuh udah kayak suara ada orang, cuma gak ada orang, ternyata ada Viana, syukurlah. Awan siapanya Owen? Apa? Enggak, pikir di kamar. Tadi ada kayak suara gitu, emang gak ada orangnya, ternyata ada Yo di situ. Coba kok saya tadi yang ngejawab. Kualat ntar. Ngomong-ngomong cerita horor, aku punya cerita nih satu lagi nih ya. Sebelum kita nggak tahu sih udah atau belum, cuma kayak cerita dulu ya. Jadi kan aku tuh sama Viana tuh penakut sebenarnya. Cuma Viana lebih penakut sih daripada aku. Jadi waktu itu tuh ada momen, ini aku belum pernah ceritain deh kayaknya. Aku pernah cerita nggak ya? Yaudah aku ceritain lagi deh kalau misalnya udah, tapi kayak belum sih. Belum. Jadi gini ceritanya. Aku kan kalau pulang kerja tuh malam, kayak jam segini gitu kan. Ya jam 1:30, bahkan sampai jam 2:30 itu pernah gitu. Terus Viana kan begadang nih anaknya. Jadi kayak aku tuh pulang dia belum tidur. Terus tiba-tiba aku kan lagi bersihin make up di ruang tamu kan. Terus ada dia tuh. Dia lagi tidur waktu itu. Dia lagi tidur di kamar. Terus aku lagi mau bersihin make up sendiri berarti waktu itu. Tapi aku tiba-tiba mendengar suara dari toilet. Jadi rumahku tuh 2 lantai. Lantai bawah tuh ada toilet 1 di dekat ruang tamu. Di atas tuh ada 1. Jadi aku lagi bersihin makeup nih di kaca di ruang tamu. Tiba-tiba toilet bawah, tahu nggak sih kloset kan ada flashnya kan? Itu tuh bunyi kayak tok 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 tok. Tahu nggak sih? Dia kan kalau misalnya kloset duduk kan dia ada tabungnya yang isinya air, dan kayak kalau dipencet air yang ditabung itu kan dia flash ke bawah gitu kan. Nah ini tuh bunyinya tuh kayak si tabungnya itu kosong tapi dipencet-pencet flashnya, ngerti nggak? Jadi kayak bunyinya tuh kayak tok 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 tung 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 gitu loh. Jadi kayak suara tabung yang di flash cuma nggak ada airnya, ngerti kan? Kayak gitu. Terus dia bunyi tuh kayak 3-4 kali. Terus aku kayak apa nih? Terus aku kayak masih stay cool, ngapus makeup. Tiba-tiba bunyi lagi. Aku kayak apa nih? Akhirnya aku bangunin Piana kan. Nak bangun nak, temenin hapus makeup gitu kan. Terus dia dengan ngantuk-ngantuknya kayak keluar gini, duduk di sofa. Aku hapus makeup. Terus aku bilang ke dia, tadi pas lagi hapus makeup toilet klosetnya bunyi sendiri. Aku ngomong gitu kan. Terus dia kayak masih setengah tidur kan, jadi kayak cuma kayak gitu. Terus dia duduk di sofa nemenin aku, tapi dengan keadaan masih kayak gini. Terus tiba-tiba beberapa menit setelah aku panggil dia ke sofa, bunyi lagi klosetnya, tung 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 gitu kan. Terus akhirnya dia melek kayak gini. Terus dia tatap-tatapan kan. Terus aku menatap dia dengan tatapan yang kayak, tuh kan, bener kan, nggak bohong gitu, dengan tatapan yang kayak gitu. Cuma kita nggak ngomong, jadi kayak gitu cuma tatap-tatapan sambil kayak dengerin tuh gitu kan. Tiba-tiba kamar mandi Mbak di belakang, jadi posisinya tuh ini kamar mandi yang bunyi, di belakang sini tuh udah kamar mandi, tapi dia tuh bukan di bagian rumah inti, cuma di belakang tuh ada gitu kamar mandi Mbak. Tiba-tiba ada bak kan di kamar mandi Mbak, bak isi air banyak gitu. Terus ada yang guyur pakai gayung. Sumpah gak bohong. Aku sama Viana yang tadinya mata gini langsung gini. Terus aku langsung kayak, jadi itu bunyi kloset tung 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 di kloset depan sama bunyi biur di kloset yang yang di bak di belakang tuh bareng. Dan yang si toilet itu
makin cepet, yang di belakang juga makin cepet. Jadi aku sama Vino langsung kayak berasa di ini tahu, kayak berasa di film hantu gitu, sumpah. Aku sama Vino langsung lari ke atas, lari yang bener sprint. Lari ngetok kamar mami kayak tok 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 gitu kan, tengah malam. Terus kita yang kayak mami buka, terus kayak apa gitu kan, udah ngantuk, toilet di bawah bunyi sendiri. Sumpah aku ngomong kayak gitu kan. Terus kayak apaan, salah denger kali gitu. Terus aku yang kayak enggak beneran, iya kan nak, bener kan nak. Terus si Viana juga kayak iya gitu. Nana langsung melek semelek-meleknya, kayak nyawanya langsung bangun gitu loh, karena kayak itu bener-bener temponya tuh sama gitu loh. Jadi nih toilet depan tuh tadinya pelan, di belakang pelan, terus dia jadi cepet juga kan. Kita jadi kayak ini siapa yang guyur air pakai gayung jam segini. Kalau misalnya itu mbak keluar dari kamar pasti ada suara pintu dong, ini nggak ada. Kita literally langsung denger suara toilet depan langsung ke toilet belakang, jadi nggak ada kayak suara orang buka pintu masuk toilet tuh nggak ada. Terus abis kita lari ke atas, mami sampai turun dari kamarnya buat ngecek kamar mandi. Dan mami tuh orangnya paling berani di rumah ini kayaknya, tentang kayak yang horor-horor gitu dia nggak takut sama sekali. Dia langsung buka pintu kamar mandi bawah, mami nyalain lampu, buka, permisi. Mami ngomong kayak gitu, kayak jangan ganggu ya, mami ngomong kayak gitu. Terus aku yang kayak diajak ngobrol tuh. Akrab tuh. Terus aku yang kayak buset nih, berani banget nih ibu-ibu. Terus kayak jangan ganggu ya, kita nggak ganggu ya. Terus akhirnya tutup lagi, terus dia matiin lampu. Terus aku sama Fiona tuh yang masih kayak terus mami yang kayak agak lama kan di ruang tamu, kayak setelah kita panggil tuh mami di ruang tamu tuh agak lama untuk memastikan kondisinya tuh semua tuh udah aman gitu. Terus mami kamu chill banget. Iya, nggak nyangka mami ternyata secil ini. Kayaknya hantunya ngomong gitu di, kalau misalnya itu hantu ya, kayak nggak nyangka lo secil ini bro. Gitu. Terus setelah mami memastikan semua keadaan aman, dia naik lagi. Dan setelah mami ngomong kayak gitu nggak ada apa-apa. Aku kan selama tidurnya pisah sama Viana ya, maksudnya kayak aku tuh tidur di kamar depan, terus Viana tidur di kamar belakang. Terus karena kita takut, walaupun udah diamankan oleh mami situasinya, cuma kayak kita kan masih kayak ya bocil-bocil penakut di rumah gitu kan. Kita nggak secil itu, jadi kita masih takut kan. Jadi aku tidur sama Viana. Aku tidur sama Viana di kamar belakang, di dekat toilet yang bunyi jebar-jebur gayung gitu. Cuma kita kayak gak apa, udah diamanin sama mami. Terus kita berdoa bareng-bareng sebelum tidur. Terus akhirnya kita tidur dengan tenang. Sekian cerita singkat di rumah Fiona. Aduh. Gitu deh. Sebenarnya setelah kejadian itu toiletnya masih sering bunyi lagi, jadi tapi aku karena udah punya pengalaman yang agak aneh ya, mami kayak ngomong permisi jangan ganggu ya, kita nggak ganggu. Jadi aku kayak ngerasa kayak ya udah, dia nggak bakal ganggu walaupun bunyi-bunyi. Cuma kayak mungkin error kali ya itu si klosetnya, antara klosetnya error atau nggak emang kayak ya udah emang ada yang di sana cuma kayak nggak ganggu, emang dia emang di sana aja gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu deh. Kamar mandinya kering apa basah? Kering, karena kan kayak tengah malam. Aku lupa tepatnya jam berapa, cuma kayak udah lewat dari jam 1 malam gitu loh. Dan keluarga aku tuh biasanya jam 10, setengah 11 malam tuh udah pada naik ke kamar masing-masing. Artinya adalah berarti dari jam setengah 11 malam sampai jam 1 lewat tuh nggak ada yang pakai toiletnya, kosong. Dan emang toilet bawah tuh bukan toilet buat mandi, emang toilet buat buang air aja gitu. Walaupun ada shower, cuma nggak ada yang pernah mandi di situ. Cuma jarang basah yang kayak banjir gitu, jarang. Seperti itu deh. Tanggung jawab sih, aku jadi takut. Jangan takut dong, asikin aja. Udah aku ke kamar mandi, minta temenin lah. Dulu tuh ya, aku tuh nggak takut tau karena apa, ada Cimi tau. Dulu tuh kalau misalnya Viana udah tidur tuh, walaupun kayak ada aneh-aneh tuh aku nggak takut, karena Cimi tuh selalu bangun buat nemenin aku. Jadi kalau misalnya aku hapus makeup, dia tuh selalu duduk kayak di bawah di lantai. Jadi aku ngerasa kayak
oh aku nggak sendirian nih, ada makhluk lain, ada Cimi gitu kan, mesti dia kan juga makhluk hidup, jadi kayak aku berasa ada temennya gitu. Tapi kan semenjak kayak nggak ada Cimi dan aku sempat takut sama hantu Cimi, jadi aku kayak makin double takut gitu. Iya gitu deh. Untungnya sekarang Viana belum tidur, jadi kayak aku masih ada Viana yang menemani dan ada kalian yang menemani aku. Gitu. Sekian cerita butuh Cimi. Iya kan, aku tuh bener-bener butuh hewan deh asli. Aku ngerasa kayak aku nggak ada hewan di rumah tuh aku makin stres. Aku ngerasa kayak bukan kecenderungan, bukan apa sih, maaf ya, tadi aku juga ngomong kayak udah ini live jam 1 malam tuh pemilihan kataku udah nggak bagus. Bukan apa ya, tingkat keposibelan itu apa bahasa Indonesianya ya? Tingkat sesuatu tuh possible terjadi itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa sih? Apa? Kemungkinan, probabilitas. Iya sih benar, probabilitas, cuma kayak itu terlalu kayak pelajaran gitu sih forma. Ya, probabilitas aku untuk menjadi stres kalau nggak ada kucing atau hewan di rumahku tuh kayak semakin tinggi. Ngerti kan maksudnya? Kemungkinan terjadi kestresan itu tuh lebih peluang, ya peluang untuk, ya ngerti lah maksudnya ya. Probabilitas matematika kan, probability. itu materi matematika yang paling aku nggak suka. Kayak kalau misalnya di dalam ini, waktu itu aku ada pelajaran math ya, aku sebenarnya sampai sekarang tuh nggak bisa math ya, tapi kayak ya. Jadi aku pernah dapet soal kayak misalnya terdapat 2 kantung, di dalamnya ada bola berwarna merah sama biru. Berapa kemungkinan yang terjadi jika diambil berapa kali, terus kayak kemungkinan bola yang warna ini yang diambil tuh berapa kemungkinannya? Tuh kan kayak, ya mana aku tahu? Kau pikir aku tahu? Ya tergantung dia ngambilnya yang mana. Ya kan bukan aku yang ngambil. Kayak ya fungsinya aku mengetahui berapa kemungkinan bola warna apa yang diambil tuh untuk apa gitu? Ya nggak ngaruh ke kehidupanku. Ngerti gak sih? Kenapa kita disuruh mikir kemungkinan bola biru yang diambil tuh berapa per berapa? Itu kayak penting, nyari-nyari kayak gitu penting. Bukan urusan saya, bukan saya yang mengambil bola. Untuk apa saya memikirkan kemungkinan tidak terjadi? Tapi ya udah, namanya juga kita harus lulus, jadi kayak aku pelajari rumusnya yang sekarang sudah aku lupakan itu. Ada. Kau pikir penting itu? Bagi saya tidak. Seperti itu deh. Ya tapi kalau misalnya kalian suka matematika, aku tidak melarang kalian suka matematika, dan kalau misalnya emang kalian bisa menyelesaikan tugas itu ya bagus. Tapi karena saya nggak bisa, jadi kayak yang kalian bilang penting ya, ya memang mungkin penting ya, cuma mungkin kepentingan orang kan beda-beda. Kembali lagi, bagi saya itu kayak ya mungkin penting untuk beberapa case, cuma kayak nggak sedetail itu sih. Yaudah sih, buat kalian yang penting ya penting, ya buat aku nggak penting. Gitu. Cari aman mode on. Iya takut sekarang orang-orang di internet tuh kayak serius-serius gitu. Benernya sih kalau cuma bercanda doang, apa-apa nih serius-seriusin kayak apa cuma. Aku tuh kalau sekarang jadi kayak mau ngomong tuh kayak agak takut ya, kayak bagiku itu adalah hal yang normal, cuma bagi orang lain nggak normal, dan kayaknya udah terserah deh. Memang kalian yang benar.
Trauma kah? Enggak sih, biasa aja. Santai, internet terus disantain aja. Namanya juga internet tuh hiburan. Gitu. Tadi kita sampai mana? Kita sampai mana ya ngobrolnya? Chill aja katanya tuh. Aku lagi beli paket tahu, cuma belum nyampe. Aku nggak tahu sih nyampe bakal kapan. Tapi aku udah nggak mau berharap banyak sama paket zaman sekarang. Kayak aku beli paket lama banget weh. Dari manapun lama. Kayak maksudnya orang tuh sekarang konsumtif ya. Maksudnya kayak tingkat perbelanjaan sebenarnya tuh kayak progresnya tuh ada. Tapi kayak emang karena orang tuh banyak belanja. Jadi kayak paketku tuh harus ngantri, ngerti gak sih? Kayak aku ngebayangin, aku ilustrasiin gitu ya di tempat apa sih, tempat sortir ya namanya ya biasanya. Itu pasti paketku ngantri sekarang. Kayak kalian belanja, ini jangan-jangan paketku bersaing sama paket kamu ya? Siapa yang lagi belanja paket? Angkat tangan. Kalian pasti lagi bersaing kan sama paket aku? Enggak, aku kalian. Paketku pasti bakal nyampe duluan daripada kamu. Aku belanja apa kamu? Aku lagi beli ini tau, aku lagi beli stationery. Hahaha. Aku lagi beli pensil karena aku tuh lagi pengen belajar gambar manual kan, karena aku tuh gambar tuh selama ini di tab gitu, jadi aku pengen belajar gambar asli pakai pensil. Tapi pensil yang aku punya tuh nggak enak, jadi aku harus beli. Aku beli 2, sama aku beli highlighter karena aku suka pakai. Aku sebenarnya nggak suka pakai highlighter, cuma aku pengen punya, ngerti nggak? Kayak ada keinginan untuk memiliki itu, warna-warni gitu, terus warnanya pastel. I love Stabilo. Walaupun gak aku pakai, tapi aku suka koleksi. Aduh, jam-jam segini tuh jam-jam makin flu tau. Jujur, ya gak sih? Mungkin abis ini aku harus minum obat. Merek apa? Ya kenapa nangis? Enggak nangis, aku lagi pilek. Mungkin aku harus minum es teh manis biar gak pilek. Jelek banget mukanya kok kayak gini, kayak bebek. Stabil. Gimana nggak pilek? Tapi kan ini udah nggak dingin, udah kayak ya berperang. Ya udah sih, let people enjoy things. Tidur sih, kalian kok nggak tidur sih? Aku tuh udah kayak beli obat flu 2 merek yang berbeda gitu, tapi kayak nggak sembuh-sembuh. Kayaknya aku tuh harus ke dokter deh, ya nggak sih? Kayak udah seminggu lebih gitu loh aku stres. Soalnya kayak kebawa ke perform gitu, susah ya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya aku harus ke dokter deh. Aku harus minum antibiotik gak sih? Mungkin nanti aku akan mencoba ke dokter. Mau demam kali? Enggak, demamnya udah lewat. Waktu itu sempat demam kan, tapi kayak 1 malam doang, terus udah enggak. Banyak istirahat. Aku istirahat kok.
Iya, kayaknya aku harus minum antibiotik. Sebenarnya udah kayak lebih mendingan banget ya dibanding sebelumnya, cuma belum hilang gitu. Tapi kalau misalnya kayak pagi ke malam tuh pagi ke sore tuh masih oke. Tapi sekitar jam 12 sampai jam 3 malam tuh kayak parah gitu loh flu-nya. Maksudnya pileknya. Mungkin aku harus beristirahat. Atau enggak aku udahan deh showroomnya. Kan tadi aku janjinya sebentar doang. Tapi aku udah cerita banyak banget nih kayaknya nih. Udah yang genre-nya tuh berbeda-beda ya ini. Kan juga tidur ya, karena aku juga besok harus bangun pagi. Mungkin aku bangun jam berapa ya enaknya? Aku harus bangun jam 5:30, mungkin jam 6. Yaudah deh, kita absen ya. Terima kasih ya guys. Thank you Kak Aji Putra, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Aspia Wardena, terima kasih Kak Shania Mayuri, terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Oni-chan, Kak Oni-chan, arigato ne, terima kasih Kak KJ, Meler, terima kasih Kak Rashtra, terima kasih Kak Reja, terima kasih Kak Yernia, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Riri, terima kasih Kak Awen, dan terima kasih Kak Rian, terima kasih Kak Steven. Thank you guys, thank you Indonesia, thank you Jakarta. Makasih ya guys yang udah nonton. Terima kasih sudah meluangkan waktu tidurnya untuk nonton showroom aku. Semoga kalian tidurnya berkualitas. Semoga besok pagi bisa bangun dengan badan yang segar. Ya. Semoga mimpinya bagus. Good night. Oyasumi nasai. Bye bye. Bye bye. Selamat bobo. Good night. Thank you untuk giftnya juga ya. Love you guys. Bye bye. Kenapa suaraku kayak kodok gitu? Makasih ya. Bye.